Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Saya melihat ya, akhir-akhir ini ya, antara agama kasih dengan agama mayoritas di Konoha, ada semacam kecurigaan terselubung. Ada semacam saling mencurigai tanpa berdasar. Saya melihatnya seperti itu ya, di Konoha. Jadi, di sini saya menamaikan ya, antara agama mayoritas di Konoha dengan agama kasih. Saya tidak berpihak ya, saya benar-benar netral. Saya tidak berpihak pada agama kasih, saya tidak berpihak pada agama mayoritas di Konoha. Jadi gini, awal mula kecurigaan antara agama mayoritas di Konoha dengan agama kasih adalah berawal dari seorang pemuka agama yang sangat fenomenal, pemuka agama level internasional bernama Mr. Zakir Naiki. Ya, sengaja saya plesetkan ya. Karena apa? Karena Mr. Zakir Naiki ini sudah di-banned sama YouTube. Nah, kalau saya tidak plesetkan, maka akan di-banned juga nanti video ini. Mungkin yang tersahabat yang nonton video ini sudah pada hafal ya, atau sudah pada tahu ya siapa itu Zakir Naiki. Jadi awalnya yang pertama kali mengatakan Yesus itu bukan Tuhan adalah Mr. Zakir Naiki. Dari situ awal muasalnya. Awalnya warga Konoha itu biasa-biasa aja, antara agama mayoritas di Konoha dengan agama kasih nggak ada gesekan-gesekan. Jadi gesekan-gesekan itu atau kejurukan itu dimulai atau dipicu oleh siapa? Dipicu oleh Mr. Zakir Naiki. Nah, semenjak saat itu agama mayoritas di Konoha itu selalu ada pikiran-pikiran kayaknya agama kasih ini sesat deh. Kok Yesus disebut Tuhan? Kok Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia? Padahal kan Yesus kan bukan Tuhan. Kok Yesus disembah sebagai Tuhan dan sebagainya. Jadi awal muasal kalimat ini bersumber dari apa? Bersumber dari Mr. Zakir Naiki. Kemudian agama kasih juga menyebut agama mayoritas di Konoha itu ya seringkali ya, tapi tidak semuanya ya. Biasanya akan disebut dengan domba-domba tersesat. Kemudian agama mayoritas di Konoha juga ada semacam kecurigaan agama kisah ini aneh ya, kok kita dikasih Indomie, ditawarkan Indomie buat nyari umat, ini kan nggak bagus ya dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan ya kenapa bisa seperti itu. Karena gini guys, karena masalah pemberian daripada Indomie itu ya, yang ngasih instan itu untuk nyari member ya, kalau misalnya agama kisah seperti itu nggak semuanya agama kisah seperti itu, enggak. Itu ada aliran-aliran tertentu ya. Jadi bukan hanya agama mayoritas di Konoha dikotbahi, bukan hanya agama mayoritas di Konoha diprospek, bukan hanya agama mayoritas di Konoha dikasih iming-iming seperti itu. Bayangkan ya, agama Kristen sekalipun ya, atau agama kasih sekalipun, mereka juga prospek. Jadi di agama kasih itu ada banyak aliran guys. Udah pernah dengar aliran ini belum? Aliran seksi Yehova. Nah, seksi Yehova ya, itu kan mereka mengklaim atau mengikrarkan diri mereka itu adalah bagian dari para Kristen. Bayangkan seksi Yehova sekalipun mereka memprospek orang-orang Kristen. Bayangkan mereka mengkhotbahi sudah punya agama nih ya, agama Kristen Protestan misalnya, atau agama Kristen Katolik. Seksi Yehova juga mereka berdakwah dari rumah ke rumah. Bayangkan satu agama sama Kristen, mereka juga diprospek. Jadi kalau kalian berpikiran, oh orang-orang ini ngasih mie instan ya, orang-orang ini door ke door ya, atau nyari umat misalnya, biar kita dikristenkan atau kristenisasi. Bukan cuma kalian yang digituin, agama Kristen juga ada yang digituin guys. Jadi kalian jangan terlalu curigaan gitu. Makanya saya jelaskan, tenang ya, saya jelaskan nanti secara detail ya. Nah, di sini saya mengajak untuk rekonsiliasi antara agama mayoritas di Konoha dengan agama kasih. Saya mengajak untuk berdamai ya. Jadi saya tidak akan membela keduanya ya. Saya tidak berpihak. Semua kecurigaan ini muncul sebenarnya karena kesalahpahaman doang. Itu aja. Gak ada alasan lain. Karena tidak saling mengenal aja. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi di sini saya mengajak rekonsiliasi ya, untuk saling mengenal. Jadi video-video seperti ini harus dibanyakin sebenarnya. Untuk apa? Untuk menjalin semacam silaturahmi atau dialog-dialog antar
keberagaman. Jadi kecurigaan ini muncul ya antara agama mayoritas di Konoha dengan agama kasih ini. Karena apa? Karena pola pikir atau pemahaman kita yang keliru. Apa itu yang keliru? Jadi gini guys, kita menganggap bahwa agama kita itu adalah sesuatu hal yang objektif. Padahal enggak. Agama itu sesuatu hal yang subjektif. Artinya gini, agama itu tidak masuk akal. Hanya yang menganut saja yang masuk akal. Ya, nggak ada agama yang masuk akal. Cuman penganutnya saja yang merasa bahwa agamanya masuk akal. Ya, jadi di Konoha banyak orang berpikir bahwa agama saya yang paling masuk akal, agama lain sesat. Banyak kepikiran seperti itu kan di Konoha. Contoh misalnya, agama mayoritas di Konoha mengatakan, kok Yesus disebut Tuhan, padahal kan dia dilahirkan oleh manusia. Kenapa Yesus disembah? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Padahal kan Yesus dalam agama mayoritas di Konoha itu biasa disebut dengan Nabi Isa. Kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan? Padahal kan dia dilahirkan oleh manusia. Kok bisa Tuhan lahir dari rahim manusia, terus Tuhan meninggal, Tuhan disalibkan? Jadi ini kan nggak masuk akal ya. Pemikiran-pemikiran seperti ini sering muncul ya dari agama mayoritas di Konoha. Nah, kalimat ini ya sama seperti, kok Nabi bisa terbang sampai ke bulan ya? Kalau Nabi bisa terbang sampai ke bulan, mana buktinya? Sama itu. Cuman kalau saya mengatakan seperti ini, mungkin antara sahabat yang nonton video ini rada-rada nggak terima ya. Ya, namanya agama seperti itu. Menganggap bahwa agama kita yang paling masuk akal. Emang ini masuk akal kalau misalnya ada Nabi terbang ke bulan? Apa itu masuk akal? Coba masuk akalkan dulu. Mana buktinya? Mana datanya? Mana bukti ilmiahnya? Nggak ada kan? Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, kok Yesus bisa berjalan di atas air, kok nggak masuk akal ya? Kalimat ini sama seperti, kok Nabi Musa bisa membelah lautan, kok nggak masuk akal ya? Kok ada Nabi yang membelah lautan, nggak masuk akal ya? Sama seperti itu. Udah nangkep kan kira-kira bedanya? Jadi kadang kita merasa agama kita yang paling masuk akal. Karena apa? Karena dari kecil yang diajarkan cuma satu agama tok. Kecuali kita mempelajari berbagai agama misalnya, kita bisa memahami, oh ternyata agama itu sesuatu hal yang subjektif bukan objektif ya, atau sesuatu hal yang apa, yang sesuatu hal yang kepercayaan. Kalau gue percaya Nabi itu bisa terbang, ya itu kan kepercayaan gue. Sama seperti agama kasih juga seperti itu. Kalau gue percaya bahwa Tuhan itu bisa berubah jadi manusia, itu kan kepercayaan gue. Lalu apa yang mau diperdebatkan? Di Konoha kan kita memperdebatkan angin. Ini namanya angin. Sama-sama tidak masuk akal tapi diperdebatkan. Iya kan? Benar nggak? Cuman kalau saya mengatakan seperti ini biasanya ya umat agama mayoritas di Konoha itu nggak terima. Kalau saya mengatakan seperti ini, padahal sama-sama subjektif, sama-sama tidak masuk akal. Kalau kita berpikir secara rasional, kalau diambil dari sudut pandang ilmiah. Nah, kesalahan yang paling fatal itu adalah, atau kesalahan warga Konoha itu, kita memasukkan kalimat masuk akal untuk menilai agama orang lain. Tapi, ya, menilai agama kita menyematkan kata masuk akal ini bisa diterima dengan akal sehat. Kalau untuk agama lain, nggak mungkin. Masa Tuhan bisa berubah jadi manusia? Namanya subjektif. Namanya sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ya suka-suka Tuhannya. Kalau Tuhannya mau berubah jadi apa kek, mau jadi pasir kek, mau jadi batu kek, mau jadi patung kek, mau jadi pohon kek, kan suka-suka Tuhannya. Emang bisa dimasuk akalkan kalau misalnya ada orang yang mengatakan, oh kok lautan itu bisa kebelah? Nggak masuk akal. Sama itu kalimatnya. Kok Nabi bisa terbang sampai ke bulan? Nggak masuk akal. Kok ada Nabi yang bisa membelah lautan, membelah bintang, membelah bulan? Kok nggak masuk akal? Sama itu kalimatnya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami ya, untuk meradut kembali rasa toleransi. Jadi intoleransi itu muncul karena apa? Karena pemahaman-pemahaman seperti ini. Tak kenal maka tak sayang. Makanya saya memperkenalkan ya. Padahal kalau boleh jujur ya, antara agama Islam dengan agama Kristen itu menurut data ya, saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Menurut data, agama Islam dan agama Kristen itu masih saudaraan. Masih saudaraan. Atas dasar apa? Atas dasar
agama Abrahamik atau agama Samawi. Karena apa? Karena sama-sama agama pewahyuan. Agama Kristen juga seperti itu, agama pewahyuan. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Muslim itu masih sama agama Abrahamik atau agama Samawi. Tapi di Konoha banyak umat daripada agama Muslim itu nggak percaya bahwa agama mereka agama Samawi. Ini menurut data ya, menurut sumber. Jadi kamu mau bantah pakai data, pakai sumber ya. Jadi ini bukan saya karang-karang sendiri, saya tampilkan datanya di sini ya. Kalau misalnya Anda nggak terima, bantah pakai data yang ini ya, yang menurut penelitian, bukan berdasarkan perasaan saya, agama saya itu nggak masuk agama Abrahamik. Kenapa saya mengatakan bahwa agama Muslim itu masuk bagian daripada agama Abrahamik? Ya karena nabinya ada yang sama, Musa. Musa dalam agama Muslim sama seperti Musa dalam agama Kristen. Sama seperti Musa dalam agama Yahudi. Emang Musa ada 3 gitu? Menurut kalian gimana? Emang ada 3 Musa? Enggak kan? Ya, Abraham, Ibrahim. Kan namanya yang beda sebenarnya. Yesus, Nabi Isa, Yusuf. Di agama Islam ada Nabi Yusuf, di Kristen juga ada Nabi Yusuf. Daud juga ada. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ada banyak tuh persamaan-persamaannya. Jadi sebenarnya kita harus lebih fokus pada persamaan daripada perbedaan. Biar apa? Biar kita tuh semakin terjalin yang namanya toleransi. Ya, jadi saya mengurai di sini ya, biar kita sama-sama paham. Oh, ternyata kita tuh masih saudaraan ternyata. Kita tuh perbedaan itu nggak terlalu jauh sebenarnya. Jadi saya fokus untuk rekonsiliasi ya, antara agama mayoritas di Konoha dengan agama kasih. Saya melihat ya, kalau sesama antara ilmuwan berdebat, contoh misalnya ilmuwan seperti Albert Einstein berdebat dengan ilmuwan lainnya misalnya. Mereka berdebat, mereka akan mendapatkan ilmu apa? Ilmu baru. Mereka akan menghasilkan apa? Ilmu baru. Dalam ilmu filsafat juga seperti itu, antara Aristoteles ya, Aristoteles dengan Plato, ya, Socrates dan sebagainya. Ketika mereka berdebat, mereka akan menghasilkan ilmu baru, bukan konflik baru. Tapi kalau saya perhatikan ya, kalau pemuka agama itu berdebat ya, pasti akan menghasilkan konflik baru. Nggak percaya. Contoh misalnya, contoh yang baru-baru ini viral ya, Guru Gembul versus Nurudin. Bayangkan pendukung Guru Gembul dengan versus Nurudin ini sampai sekarang masih belum akur, masih konflik sampai sekarang. Ini artinya bahwa ketika pemuka agama berdebat dengan pemuka agama lainnya, maka akan menghasilkan konflik baru. Ya, saya akui bahwa Guru Gembul ya berusaha menghubungi Ustadz Nurudin, tapi Ustadz Nurudin katanya susah dihubungi. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain misalnya ya, kita melihat dari sudut pandang pemikiran-pemikiran yang rasional misalnya, atau dari akhlak misalnya, atau budi pekerti. Masa kalau ada seseorang itu debat, terus diajak debat lagi, nggak mau, ya kan? Kenapa harus menjauh? Kenapa harus ada sakit hati? Namanya debat ya kan? Jadi inilah ya yang saya hindari ya. Saya sebenarnya banyak diajak debat di TikTok ya, live ya, atau di YouTube juga. Banyak yang DM saya juga. Ini yang saya hindari. Kalau saya berdebat dengan pemuka agama, maka akan menimbulkan konflik baru. Itu yang saya hindari. Sama seperti Ustadz Nurudin dengan Guru Gembul. Sampai sekarang kan mereka masih belum akur tuh. Walaupun konon katanya Guru Gembul tuh berusaha menghubungi Ustadz Nurudin. Ya harusnya Ustadz Nurudin ini dong berbesar hati. Namanya pemuka agama kan. Coba bayangkan seorang pemuka agama kalau misalnya masalah-masalah seperti ini langsung ngambek gitu, marah. Coba akhlaknya di mana? Menurut kalian gimana? Jadi sangat susah emang kalau pemuka agama dengan pemuka agama lainnya berdebat, akan terjadi konflik. Beda dengan ilmuwan. Kalau ilmuwan debat itu mereka akan mendapatkan ilmu baru. Jadi kenapa pemuka agama kalau debat dengan pemuka agama lainnya menghasilkan konflik? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena apa? Karena agama itu mengajarkan dogmatis. Ya. Agama itu mengajarkan seperti itu. Secara tidak langsung tanpa kita sadari, agama mengajarkan bahwa ajaran kita lah yang paling benar. Itu dogma daripada agama. Kalau kita jeli memperhatikannya. Tapi tidak semua orang menyadari ini.
Itulah alasannya kenapa ada prinsip yang mengatakan bahwa cukup imani saja, nggak usah kritik. Cukup imani. Kalau misalnya nih kita bahas agama kita misalnya, atau aliran kita akan menganggap bahwa aliran kita yang paling benar. Nggak usah dikritik, ya, cukup imani saja. Sehingga kalau kita debat dengan orang lain, kita merasa bahwa keimanan atau aliran kita itu yang paling benar. Keimanan orang lain salah, aliran orang lain salah. Padahal kan cuma debat doang. Diskusi misalnya. Itulah alasannya kenapa saya sangat menghindari ya debat dengan pemuka agama ya seperti ini, seperti Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul ini. Kenapa mereka ini sampai sekarang tidak rekonsiliasi, tidak damai? Apa alasannya? Ya itu alasannya. Karena saya tidak mengatakan bahwa Guru Gembul seperti itu ya. Saya melihat pemikiran-pemikiran Guru Gembul itu masih sangat-sangat terbuka ya. Mau kalah, mau menang, saya melihat beliau itu nggak terlalu kekanak-kanakan ya. Lumayan dewasa lah. Saya nggak tahu kalau Ustadz Nuruddin gimana ya. Padahal kan Guru Gembul kan mencari keberadaan daripada Ustadz Nuruddin untuk rekonsiliasi lagi atau diskusi lagi. Tapi Ustadz Nuruddin katanya sepertinya nggak mau lagi debat dengan Guru Gembul. Jadi mohon maaf ya, ini kan kekanak-kanakan ya, childish ya nggak sih? Kayak kita waktu kecil ya main raket misalnya, terus tiba-tiba ada masalah gitu ya. Ya biasanya juga seperti itu, kalau kita ada permainan ada masalah, terus tiba-tiba nggak mau main raket lagi, nggak mau menghindar gitu. Itu kan namanya kekanak-kanakan. Jadi harusnya dewasa dong ya. Pemuka agama itu harus dewasa. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang bikin saya skeptis terhadap agama. Hal-hal seperti ini yang bikin saya itu nggak percaya dengan agama. Bayangkan, yang katanya mereka itu pemuka agama, orang yang berakhlak mulia, tapi ya seperti ini. Ya, antar pemuka agama satu dengan pemuka agama lain debat akan menghasilkan apa? Konflik. Belum lagi pendukungnya yang ribut ya kan. Jadi nggak bakal habis debat ya. Kalau misalnya antar pemuka agama satu dengan lainnya debat, nggak akan habis konfliknya seperti ini. Makanya mungkin ya, kenapa zaman dulu pada saat perang antar umat beragama seperti perang salib ya, perang 30 tahun dan lain sebagainya, mungkin ya ini yang terjadi ya, karena kita merasa bahwa agama kita yang paling benar, Tuhan kita yang paling benar. Sebelum berperang kita berdoa dulu. Bayangkan coba, sebelum berperang kita berdoa dulu, padahal Tuhannya masih sama, masih satu. Bayangkan Guru Gembul dengan Ustadz Nuruddin itu masih satu agama guys, saya nggak tahu satu aliran apa enggak ya, satu agama, satu kepercayaan ya, satu bendera, tapi seperti itu ya. Harusnya kan mengalahkan ego masing-masing dong ya. Demi apa? Demi pengikutnya. Karena sampai sekarang saya masih sering membaca komentar pendukung daripada Guru Gembul versus Nuruddin. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang harus dirajut kembali ya. Menurut kalian gimana? Jadi itulah alasan kenapa saya sebenarnya skeptis terhadap agama, nggak percaya sama agama ya. Tapi saya berusaha untuk menggabungkan atau mau rajut kembali antara agama mayoritas di Konoha dengan agama kisah. Biar apa? Biar jangan ribut seperti ini ya. Jadi kalau boleh jujur ya, kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi ya? Saya merasa bahwa aliran saya yang paling masuk akal, agama saya yang paling masuk akal dan lain sebagainya. Kalau boleh jujur itu kita itu karena kebanyakan teori tahu sebenarnya dalam beragama. Contoh misalnya aliran yang A misalnya, mereka belajar tentang cara berenang, namun mereka tidak pernah sekalipun praktek di lapangan. Mereka belajar berenang di mana? Di daratan. Mereka cuma belajar teori. Ya teorinya seperti ini ya, teorinya seperti ini. Ya ini gaya punggung, ini dada, ini gaya kura-kura. Pokoknya gaya apalah, gaya batu dalam berenang ya. Gaya biasa dan lain sebagainya. Kita sibuk memperdebatkan gaya kita yang paling benar dengan orang lain. Ya, ini sama seperti kita memperdebatkan aliran kita yang paling benar daripada aliran orang lain. Padahal kita tidak pernah berenang sama sekali. Sama seperti itu. Jadi kita kebanyakan teori sebenarnya dalam beragama. Prakteknya apa? Ya prakteknya ini seperti Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul. Ustadz Nuruddin tidak mau lagi rekonsiliasi dengan Guru Gembul. Ini namanya praktek.
Ini namanya akhlak yang sebenarnya. Padahal mereka satu agama. Bayangkan kalau mereka beda agama. Bayangkan coba kalau mereka beda agama, terus mereka debat antar umat beragama. Apa nggak terjadi perang? Hanya satu agama sekalipun bisa seperti itu, coba bayangkan. Jangankan beda agama, satu agama sekalipun bisa seperti itu antara pendukung Guru Gembul dengan Ustadz Nuruddin. Ya mirip-mirip seperti orang yang belajar renang, tapi mereka cuma belajar teori, tidak pernah yang namanya praktek. Ya prakteknya seperti itu. Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul itu prakteknya seperti itu. Kita melihat mereka berenang bersama. Ketika salah satu misalnya ada masalah, yang namanya juga sama-sama berenang kan, terus yang satu lagi nggak mau lagi. Jadi kayak kanak-kanakan ya, seperti itu ya. Saya melihatnya seperti itu. Agak mirip-mirip seperti kanak-kanakan. Kemudian kalau misalnya antar umat beragama tidak akur ya, maka anak-anak muda ya yang baru belajar agama, mereka akan skeptis dengan agama. Mereka akan banyak jadi agnostik, ateis dan sebagainya. Ya bisa aja mereka ngumpet-ngumpet ya, sembunyi-sembunyi, tapi mereka diam-diam tidak percaya agama. Hal-hal seperti inilah yang menjadikan kenapa Eropa malas beragama. Ya kalau debat antar umat agama seperti ini, bayangkan ya, tidak beda agama, satu agama sekalipun kalau mereka debat bisa perang, bisa ribut. Ini yang dihindari oleh orang-orang Eropa sebenarnya, orang-orang Barat. Mereka sudah hatam sebenarnya. Hatam tentang apa? Ya hatam tentang sejarah-sejarah seperti ini. Perang-perang seperti ini, perang yang tidak ada ujungnya. Dulu Eropa itu pernah perang salib, perang 30 tahun antara Katolik dengan Kristen, pernah perang. Mereka belajar dari sejarah, mereka menarik kesimpulan. Ternyata agama itu tidak untuk diperdebatkan ya. Dan tidak boleh digabung dengan negara. Kalau agama digabung dengan negara, ya kalau konflik antar agama, maka konflik tersebut akan kebawa-bawa dalam bernegara. Sementara dalam bernegara nggak boleh seperti itu. Mirip-mirip seperti di Konoha lah, antara umat daripada agama mayoritas Konoha dengan umat Kasih. Ya kalau kita ribut terus gitu, tidak ada rekonsiliasi ya, saling curiga ya, saling prospek ya, saling tarik menarik, saling berebut member dan sebagainya, maka kita tidak akan maju. Kita akan fokus di situ aja, muter-muter di situ aja. Sementara orang-orang Eropa ya, seperti orang-orang Jepang, orang-orang Singapura dan sebagainya, mereka fokus apa? Fokus pada SDM, kemajuan SDM. Mereka berpikir bahwa bisa aja agama itu menggerus SDM suatu bangsa. Kenapa saya mengatakan bahwa agama itu bisa menggerus SDM satu bangsa? Ya kalau agamanya mengajarkan nggak usah berpikir kritis, cukup imani saja. Ini namanya menggerus SDM kan. Jadi tanpa kita sadari agama itu mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Sangat mempengaruhi. Tanpa kita sadari. Cuman kadang kita ngeyel. Semua agama mengajarkan kebaikan. Iya, saya setuju itu. Kalau agama itu mengajarkan kebaikan. Saya kadang gini ya, saya sering ditanyain, kenapa sih kamu sangat skeptis terhadap agama? Padahal kan agama itu kan mengajarkan kebaikan. Terus kalau saya tanya seperti ini, coba dari ribuan ayat atau puluhan ribuan ayat yang ada di kitab suci lo, coba kasih sama saya 100 saja ayat-ayat yang mengajarkan tentang kebaikan atau kejujuran. Kejujuran deh yang paling utama. Coba, ada nggak? Biasanya nggak nyampe. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama mengajarkan kejujuran, kebaikan, kalau dalam kitab sucinya tidak ada ayat-ayat yang mengajarkan kejujuran lebih daripada 100? Sungguh tidak masuk akal. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, menurut kalian gimana? Apakah antara agama mayoritas di Konoha dengan agama Kasih itu harus berdamai, harus ada rekonsiliasi? Saya berusaha untuk mendamaikan keduanya. Itu visi dan misi saya. Kalau Anda setuju, like video ini ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.